Apoteker Dwi. Seperti biasa, aku mau sharing tentang dunia farmasi, kesehatan, pendidikan, dan juga tentang kosmetik dan kecantikan. Sekarang aku lagi ngelanjutin pendidikan nih di S2 Farmasi Klinis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, jadi sekarang aku mau sharing ke teman-teman gimana sih tips dan kiat-kiat lolos S2 Farmasi Klinis Universitas Gadjah Mada. Aku baru ngelanjutin pendidikan S2 farmasi aku di tahun 2020. Jadi masih baru banget ya, karena setelah lulus aku kerja dulu baru ngelanjutin pendidikan lagi. Untuk angkatan kita di MFK UGM 2020 itu satu kelas ada 41 orang. Terdiri dari 40 orangnya dari Indonesia dan 1 orangnya dari Pakistan. Untuk saingan sendiri kemarin ada sekitar 40 lebihan kurang lebih atau 50-60 calon mahasiswa pendaftar MFK UGM, tapi kuotanya untuk Indonesia yang diterima cuma 40 orang dari berbagai pertimbangan mungkin dari UGM. Di sini aku mau sharing ke teman-teman apa aja sih yang harus dipersiapkan buat kita teman-teman apoteker yang mau melanjutkan S2 Farmasi UGM. Seperti kita tahu ya teman-teman, Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik dan tertua di Indonesia. Jadi universitas ini akreditasinya udah A, udah lama banget. Hampir seluruh prodi, fakultas juga udah terakreditasi A. Khusus untuk fakultas farmasi, selain fakultasnya sudah terakreditasi A, seluruh prodi fakultas farmasi juga udah A, mulai dari S1 farmasi, apoteker, S2 farmasi klinis, farmasi manajemen, farmasi ilmu sains farmasi, S3 farmasi, semuanya udah A. Untuk prodi yang mau aku bahas ini MFK atau Magister Farmasi Klinis, selain udah terakreditasi A dari LAMPTEKES, ini juga tahun 2020 kemarin sudah terakreditasi internasional ASIIN. Jadi MFK Farmasi UGM adalah satu-satunya universitas dengan Magister Farmasi Klinis yang sudah terakreditasi internasional ASIIN tahun 2020 kemarin. Lulusan Magister Farmasi Klinik UGM bakal dapat gelar Master of Clinical Pharmacy atau disingkat dengan MClinPharm di belakang namanya. Jadi MClinPharm ini adalah satu-satunya gelar yang diberikan dari universitas dalam negeri untuk farmasi klinis. Jadi artinya ketika kita lulus dari UGM, MFK dapat gelar MClinPharm, itu menjadi identitas kita bahwa kita lulusan MFK UGM. Karena cuma satu-satunya yang memberikan gelar di Indonesia, Univ Indonesia, MClinPharm, lulusan farmasi klinis. Karena beberapa kampus yang jurusan farmasi klinis masih umum juga gelarnya MPharm atau mungkin MSI zaman dulu. Nah, untuk sekarang mulai tahun 2016 sudah ada SK yang dikeluarkan bahwa UGM sudah bisa memberikan gelar sendiri, yaitu MClinPharm. Untuk biaya pendidikannya sebesar 17 juta per semester. Nah, biaya ini per semester ya teman-teman, dan belum termasuk ke biaya tesis nanti, belum termasuk juga biaya pembelajaran klinis ketika kita melakukan praktek pembelajaran klinis di rumah sakit di Indonesia yang kerjasama dengan UGM. Tapi untuk teman-teman yang nanti berminat pembelajaran klinisnya di luar negeri, nanti bakal ada dana bantuan dari UGM dengan kuota tertentu. Untuk kurikulum pembelajarannya terdiri dari 4 semester, terdiri dari 43 SKS, dibagi menjadi perkuliahan 25 SKS, terus kita ada pembelajaran klinisnya 10 SKS, dan juga ada tesis 8 SKS. Jadi 25 SKS itu dibagi lagi, semester 1 nanti kita bakal dibebankan 18 SKS teori, semester 2 kita bakal teori lagi, dan persiapan untuk pembelajaran klinis 9 SKS. Terus nanti di semester 3 kita ada pembelajaran klinis ke rumah sakit, jadi praktek gitu. Ada 10 SKS, 6 SKS kita pembelajaran klinis wajib dan 4 SKS pembelajaran klinik pilihan. Kebalik, 4 SKS pembelajaran klinik wajib penyakit dalam dan 6 SKS pilihan, terbagi dari 2 SKS dan 2 SKS tesis 1. Jadi nanti outputnya kita bikin tesis, dan 6 SKS tesis 2. Jadi untuk syarat kita lulus dari Magister Farmasi Klinik. Persyaratan untuk masuk ke MFK UGM
Yang paling pertama adalah kita adalah seorang apoteker. Jadi untuk teman-teman yang baru S1 farmasi dan belum melanjutkan ke apoteker, belum jadi apoteker, belum sumpah apoteker, jadi belum bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang S1 farmasi mau melanjutkan ke S2 farmasi bisa, tapi bukan MFK, jadi bisa ke farmasi sains atau mungkin bisa masuk ke kedokteran, molekuler dan lain sebagainya. Khusus untuk MFK, seluruh mahasiswanya adalah seorang apoteker, jadi wajib udah apoteker. Dan untuk lulusan apotekernya sendiri, teman-teman harus lulusan dari program studi profesi apoteker yang terakreditasi minimal B dengan IPK-nya di atas 3. Untuk lulusan S1 farmasi dari berbagai Indonesia juga ada syarat dari program studinya, akreditasi dan IPK-nya. Untuk teman-teman yang lulusan S1 farmasi dengan akreditasi C, IPK-nya harus di atas 3,5. Untuk teman-teman yang lulusan S1 farmasi dengan akreditasi prodi S1-nya B, IPK-nya minimal 3 atau di atas 3. Tapi untuk teman-teman yang lulusan S1 farmasinya akreditasinya udah A nih, jadi teman-teman bisa dengan IPK minimal 2,76. Jadi di atas 2,76 tergantung dari akreditasi S1 farmasi teman-teman. Syarat selanjutnya yang gak kalah penting, skor TOEFL teman-teman harus minimal 450 atau setara dengan nilai ASEP 209 dan nilai PAPS atau TPA teman-teman minimal 500. Teman-teman calon mahasiswa MFK UGM juga diminta untuk melampirkan rekomendasi dari dosen lulusan tempat dia kuliah sebelumnya. Jadi walaupun misalkan lulusan S1 farmasi UGM, lulusan apoteker UGM, jadi juga tetap harus melampirkan rekomendasi dari dosen dari UGM itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman lulusan dari S1 farmasi dan apoteker di luar UGM, dari kampus lain, juga wajib melampirkan rekomendasi dari dosen kampus sebelumnya, di mana kita kuliah sebelumnya. Ini wajib ya teman-teman. Kalau saran dari aku, teman-teman baiknya minta rekomendasi dari yang dirasa deket sama kita. Jadi yang mengetahui kita, yang dosen dari kampus sebelumnya tahu kualitas kita, kemampuan kita, dan baiknya dosen yang sedikit berpengaruh. Jadi artinya dosen yang punya jabatan tinggi, bisa itu doktor, profesor di fakultas tempat kita belajar sebelumnya, dari kampus sebelumnya. Untuk pendaftaran online, teman-teman harus menyiapkan beberapa berkas yang udah di-scan untuk di-upload. Jadi di sini ijazah S1 farmasi dan ijazah apoteker udah di-scan, transkrip nilai S1 farmasi dan transkrip nilai apoteker, sertifikat akreditasi program studi S1 dan sertifikat akreditasi program studi apoteker dari kampus sebelumnya, nilai TPA tadi atau PAPS UGM, nilai TOEFL atau nilai ASEP UGM, surat keterangan sehat, proyeksi keinginan calon mahasiswa, paper atau tulisan terkait farmasi klinis, dan dokumen pernyataan keaslian dokumen. Nah, di sini aku sebutkan ya teman-teman, ada proyeksi keinginan calon mahasiswa. Di sini kita harus menulis apa sih keinginan kita untuk masuk ke MFK itu, apa alasan kita masuk ke MFK, apa alasan MFK memilih kita sebagai mahasiswanya, dan setelah kita lulus dari MFK UGM, apa sih keinginan kita? Jadi apakah kita mau mengaplikasikan ilmu MFK kita, apa kita mau berkontribusi di dunia pendidikan atau di dunia kesehatan yang selaras dengan jurusan kita. Nah, di situ kita bisa tulis tuh proyeksi keinginan kita. Terus di sini juga diminta kita bikin paper atau tulisan terkait farmasi klinis. Kalau aku kemarin sih lebih menulis tentang paper terkait skripsi ya. Skripsi teman-teman, misalnya teman-teman dari S1-nya memang selaras ngambil di farmasi klinis tentang rumah sakit, bisa sih kita membahas atau membedah dari skripsi kita. Atau mungkin kita bisa bikin dari skripsi teman-teman lain, itu kita bedah referensinya dari mana. Nggak jauh beda sih kayak bikin makalah, nggak seribet bikin makalah, cuman paper atau tulisan aja, esai gitu. Selain berkas-berkas tadi kita upload di websitenya UGM penerimaan mahasiswa baru, di situ juga berkas-berkas tadi juga kita kirim ke prodi Magister Farmasi Klinis UGM.
di Yogyakarta. Jadi ada 2 ya, selain di scan kemudian disiapkan untuk diupload, juga dikirim. Kalau aku kemarin karena jauh, aku kirim melalui kantor pos, jadi di paket. Terakhir, setelah kita semua lulus seleksi administratif, bakal ada tes wawancara lanjutan, tes wawancara yang dilakukan oleh program studi. Kita bakal diwawancara oleh 2 dosen, setiap mahasiswa nanti antri sama teman-teman. Nah, tips wawancaranya sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman dengan wawancara kerja. Tapi di sini sedikit ada tambahan, yang kita harus menguasai paper atau tulisan yang kita tulis. Sebenarnya untuk tes wawancara itu tergantung dari pewawancaranya. Bisa dibilang subjektif sih untuk wawancara ini, karena kan beda yang mewawancarai, beda orang dan beda kasus ya teman-teman. Untuk pertanyaannya nggak jauh beda. Pertama kita harus tahu tuh kelebihan dan kekurangan kita. Kayak kita mau tes wawancara, pasti tahu lah teman-teman yang udah biasa tes wawancara kerja. Sebutkan apa kelebihan kamu, sebutkan apa kekurangan kamu. Kenapa sih kamu memilih Universitas Gadjah Mada untuk melanjutkan pendidikan? Kenapa kamu memilih MFK UGM? Kenapa nggak milih prodi yang lain? Atau kenapa nggak pilih kampus lain? Kenapa harus UGM? Di sini pasti teman-teman tahu lah, kita harus tahu dulu tentang MFK itu. Jadi MFK itu begini begitu, baik-baiknya MFK kita udah tahu dengan akreditasi yang baik, lulusannya baik. Kalau misalnya kita belum tahu nih MFK itu akreditasinya apa kebaikannya, gimana dong kita jawab kenapa kita memilih MFK. Terus mungkin ada teman-teman nanti yang bakal ditanya, kenapa sih kita harus memilih kamu. Nah, kita bisa cerita nih kelebihan saya apa. Misalnya saya suka belajar, atau terlalu klise sih ya, saya suka terkait dunia perklinisan, atau saya suka terkait dunia kesehatan, jadi saya ingin terus belajar dan menambah wawasan dan ilmu saya. Itu bisa lah jawaban kayak gitu. Terus nanti bakal ditanya tuh apa kekurangan. Teman-teman di sini harus sudah tahu ya kekurangan teman-teman itu apa. Kalau aku sih, aku tahu kekurangan aku, jujur aku sedikit lupa. Aku gampang lupa sih sebenarnya. Tapi selain kita cerita apa kekurangan kita harus tahu tuh apa sih cara kita untuk mengatasi kekurangan kita. Misalnya, aku orangnya tuh gampang lupa sih. Tapi untuk mengatasi kekurangan aku selalu mencatat apapun yang menurut aku penting. Makanya di handphone aku, di notebook aku, semuanya aku tulis apa aja yang penting. Jadi kalau misalkan ada yang lupa, aku punya reminder sendiri. Bahkan terkadang aku kasih alarm. Tapi di sini nggak boleh bohong ya teman-teman. Misalnya takutnya ada pertanyaan menjebak, bilangnya kekurangan aku adalah aku gampang lupa. Tapi untuk mengatasi kekurangan aku biasanya mencatat siapa aja yang penting. Terus kalau misalkan ditanya, mana misalnya catatan kamu, ternyata kita nggak pernah nyatat tuh. Misalnya nggak pernah ada reminder di handphone kita, berarti kita bohong kan teman-teman. Ya kita harus tahu sendiri sih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan gimana cara mengatasinya. Atau mungkin misalnya kekurangan kita belum lancar berbahasa Inggris, tapi sekarang kita masih les bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Beberapa pewawancara juga ada yang bakal tanya, penelitian apa aja sih yang udah pernah teman-teman lakuin, atau skripsi apa yang pernah teman kerjain untuk lulus S1 farmasi. Kita bisa cerita di situ penelitian apa aja. Terus terkait organisasi, teman-teman pernah ikut organisasi apa aja sih? Mungkin selama kuliah, ikut UKM kah, ikut BEM atau HM, atau mungkin kan kita udah jadi apoteker, atau mungkin kita anggota IAI, ikut kepanitiaan IAI, aktif di apa. Terus pewawancara juga bakal sharing sih sama kita. Setelah lulus apoteker, sebelum melanjutkan pendidikan, pernah kerja nggak sih sebelumnya? Kita sharing aja dulu. Pernah kerja, mungkin pernah kerja di rumah sakit, gimana pengalamannya, rumah sakit apa, lebih ke ngobrol, karena kan memang sejawat juga ya sama dosennya, sesama apoteker juga. Jadi pernah kerja di rumah sakit mana, atau mungkin apotek mana. Kalau aku sendiri kemarin, aku pernah bekerja sebelumnya, tapi aku bekerjanya di pabrik, salah satu industri farmasi terbesar di Indonesia. Jadi aku memang jurusannya yang sebelumnya itu apotekernya di pabrik, PKPA-nya di pabrik, terus juga terakhir aku di PBF, pedagang besar farmasi, distributor obat. Jadi kemarin memang ada sedikit pertanyaan dari pewawancara, apa kamu gak salah jurusan? Kamu kan dari industri farmasi sains ya, industri farmasi, kok sekarang ambil farmasi klinis? Nah itu kita harus punya alasan kuat kenapa kita pilih itu. Kalau aku sendiri sih nggak masalah kita
kita mau apoteker di industri farmasi, mau apoteker di rumah sakit, ya kita sama-sama apoteker. Belajar itu tidak menghalangi kita untuk membatasi ilmu kita gitu. Menurut aku sih gitu. Yang penting ditanya gini, kamu ini ngambil prodi ini farmasi klinis ada paksaan apa enggak? Karena sebelumnya kan memang bukan itu alasan kamu banting setir, itu kenapa sih bisa dibilang gitu, alasan yang kuat. Jadi jangan sampai jawaban kita malah jadi bumerang buat kita untuk nggak diterima di MFK. Kalau memang niat kita mau belajar di situ, apa sih alasan yang kuat buat kita belajar di MFK, dikasih kesempatan buat melanjutkan pendidikan di sana gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa tips dan trik buat teman-teman yang berminat untuk melanjutkan pendidikan S2 Farmasi Klinis di Universitas Gadjah Mada. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.